Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Asintel, terima kasih Kapuspen, yang saya hormati Kababinkum, serta rekan-rekan media yang hadir pada siang ini. Jadi terima kasih Kapuspen. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim Mabais TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andri Yunus. Ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di situ ada ayat 1, ayat 2, di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Kemudian sebagai tindak lanjut kegiatan penyidikan kami, ya, jadi Puspom TNI nanti akan melakukan kegiatan membuat laporan polisi, ya, mungkin nanti dari saksi korban, ya, kemudian melakukan penahanan sementara, ya, kepada terduga 4 orang tadi. Kemudian kita akan segera mengajukan permohonan visum repertum, ya, mengajukan VER ke RCM. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, ya. Jadi sekarang para 4 tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI. Nah, nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan titipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, ya, nanti akan kita titipkan di sana. Demikian mungkin saya rasa dari saya yang perlu saya sampaikan terkait dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh sementara ini juga 4 tersangka, yang dimana korbannya adalah saudara AY. Demikian, terima kasih. Saya Iri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada kawan-kawan wartawan yang akan menyampaikan pertanyaan.
nanti kita batasi atau 2 sesi, 1 sesi nanti 2 orang. Silakan yang Mbak. Selamat siang, Jenderal, Pak Kapus, Pak Dandem Puspom maksud saya, dan Pak Wakapuspam saya lihat ada. Izin Bapak, saya Santi Dewi Pak dari IDN Times. Ada 2 pertanyaan. Memperjelas saja Pak, berarti keempat terduga tersangka yang terekam di CCTV itu berasal dari unsur TNI ya Pak. Gitu. Kemudian yang kedua, terbentuk opini di ruang publik bahwa motivasi untuk melakukan penyerangan atau penganiayaan itu karena korban lantang menyuarakan terkait penentangan dimulai dari revisi Undang-Undang TNI yang bermula dari tahun lalu yang terjadi di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Bagaimana Puspom TNI maksud saya menanggapi pandangan itu? Terima kasih Pak Aulia. Baik, Mbak siapa tadi? Santi. Mbak Santi. Terima kasih atas 2 pertanyaan yang disampaikan. Jadi terkait dengan rekaman CCTV yang ada di tempat kejadian, nanti kita akan mengembangkan, Pak. Memang dari sini kan di situ pelakunya 2 orang, tapi dari satuan menyerahkan ada 4 orang. Nah, di sini nanti kita akan lakukan penyidikan lebih lanjut, ya. Bagaimana peran dari masing-masing yang diduga 4 tersangka tersebut. Kemudian terkait motivasi, tentunya kan kita perlu pendalaman lebih lanjut ya, karena kan baru tadi pagi diserahkan kepada kita penyidik. Demikian ya Mbak. Baik, silakan Mas yang depan tadi. Ya. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan atau tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak ke depan ya Pak, apa mendalami terkait itu. Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andre dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Ya. Nah, apakah TNI juga akan kedepannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andre ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau proses hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa. Ini seperti apa tanggapannya mungkin itu Pak? Terima kasih. Yes. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan
berlaku, akan bertindak profesional, ya, kemudian akan transparan, ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap akan mengundang dari media. Demikian. Baik, yang berikutnya untuk yang duduk. Izin. Satu lagi tadi yang kiri siapa? Oke, nanti setelahnya ya. Yang belakang dulu. Silakan, Mas. Selamat siang Pak dan Puspom, Pak Sintel dan Pak Kababinkum. Perkenalkan saya Sahrul dari Jawa Pos. Mohon izin bertanya beberapa hal. Pertama terkait tadi, kalau barangkali saya keliru dengar, mungkin bisa ditegaskan Pak. Tadi pagi diterima 4 orang ya Pak ya, itu dari Denma Bais TNI ya. Apakah memang 4 orang itu seluruhnya personil Bais atau memang ternyata dari satuan-satuan yang berbeda tapi diamankan lebih dulu oleh Bais? Itu Pak. Kalau memang dari satuan yang berbeda mungkin bisa disampaikan dari mana saja satuannya. Yang pertama terkait itu. Yang kedua, kalau tadi disebutkan ini terduga tersangka, terkait status hukumnya dari Puspom TNI sudah menetapkan sebagai tersangka atau memang masih terduga, jadi belum firm 4 orang itu sebagai tersangka gitu, terkait penegasan status hukum saja. Yang ketiga, mungkin kita ketahui bersama-sama kan kasus ini juga diatensi oleh Presiden, beberapa kali disampaikan lewat Kapolri dan Mensesnek untuk ditangani seterang-terangnya dan secepat-cepatnya. Kemudian juga proses hukum berjalan kan di kepolisian. Apakah nantinya akan ada koordinasi barangkali barang bukti, karena kan sudah beberapa diamankan, kemudian diuji lab di Polri untuk dikerjasamakan dengan teman-teman dari TNI agar proses hukumnya tadi sesuai dengan keinginan Bapak Presiden dapat berjalan dengan cepat. Yang terakhir Bapak, mungkin ini dari beberapa teman koalisi masyarakat sipil yang belakangan menyampaikan keterangan dan kesaksian, ada yang bilang bahwa sebelum kejadian mendapat bocoran selain Andri yang sudah menjadi korban, ada 7 nama sebenarnya yang dijadikan target. Apakah ini nanti akan didalami oleh teman-teman penyidik di Puspom? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mas Sahrul dari Jawa Pos ya. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi kami sampaikan bahwa keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI, ya. Jadi bukan dari satuan mana-mana, tapi dari Denma Bais TNI. Kemudian terkait tadi masalah isu ada target lain, nanti kita akan kembangkan pada saat proses penyidikan, ya. Jadi sekarang kita nggak berani menyimpulkan nih ini ya. Nah, kemudian masalah yang diduga status ya, status. Jadi kan kalau dalam peradilan itu kan ada azas praduga tak bersalah, ya. Jadi itu kita terapkan, Mas. Jadi kalau memang nanti dia memang betul sebagai pelakunya, ya dia akan ditetapkan sebagai tersangka. Demikian ya. Baik, yang dari TV One. Ingin menegaskan aja Pak, dari keempat tersangka tersebut, Nama? saya Pak, namanya Bang Yasimon dari TV1, ingin menanyakan kepada Pak dan Puspom bahwa dari keempat tersangka tersebut, materinya matra apa nih? Karena kan sekarang Bais Pak, apa itu? Kita kan nggak tahu, nggak jelas gitu loh. Terima kasih, itu aja Pak, satu aja Pak. Baik, dari Pak Simon dari TV One, ya. Jadi emang kalau di Denma itu kan ada beberapa macam matra, ya. Jadi bisa sampaikan matranya adalah dari AL dan AU, ya. Cukup ya? Ya. Supaya berkembang, soalnya berkembang ini adalah matranya adalah Angkatan Darat katanya. Jadi supaya tidak berkembang lagi. Jadi AL dan AU Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Pak. Tadi Mas, ya silakan. Izin Pak, saya Heru dari
Radio El Sinta, Pak. Mau bertanya, tadi disebutkan ada 4 pelaku ya, Pak. Nah, ini bisa disebutkan ada bukti awal nggak, Pak? Kenapa mereka dijadikan keempat tersangka itu, Pak? Bukti awalnya seperti itu, Pak. Terus yang kedua, kira-kira Pak, kapan sih hasil penyidikan awal akan disampaikan ke publik? Terima kasih. Baik, Mas. Dari mana tadi? Heru, Pak, dari Radio El Sinta. Oh, dari Sinta. Baik. Jadi semenjak kejadian tersebut, jadi kita kan tadi sudah sampaikan bahwa kita sudah melakukan penyelidikan secara internal, ya. Jadi secara internal, kemudian dari hasil penyelidikan internal itu kita melihat ada beberapa kejanggalan ya, kejanggalan, sehingga dari kejanggalan itu kita kembangkan, muncullah yang diduga 4 tersangka tersebut, ya, Mas. Yang satu lagi apa tadi pertanyaannya? Kapan penyidikan awal, Pak, akan diumumkan ke publik atau ke masyarakat, Pak? Jadi gini, kalau bicara kapannya akan saya jawab secepatnya, ya, karena beri kita waktu lah, dan yakin itu akan kita sampaikan, ya, secara transparan, jadi nggak ada yang tutup-tutupi, ya. Cukup? Baik, untuk sesi pertanyaan terakhir ya 2 orang. Mas, silakan. Selamat siang, Pak. Saya Rizky dari kompas.com. Ini tadi Bapak, saya mempertegas aja, Pak, ada 4 pelaku yang sudah diamankan kali ini, Pak. Dan apakah keempat-empatnya itu ada di TKP, dan mana yang eksekutor ada 2 orang, dan 2 orang lagi itu apa, Pak? Sebagai otak kah, intelijen, Pak, maupun menerima informasi supaya si eksekutor ini jalan untuk menyamperi korban gitu, Pak. Terima kasih. Baik, Mas. Terima kasih. Jadi kita masih mendalami, ya, karena baru tadi pagi nih diserahkan ke kita, ini sedang proses penyidikan. Jadi kita akan nanti akan sampaikan dari 4 pelaku ini siapa berbuat apa, kemudian masing-masing perannya apa, kan kita juga belum tahu. Nanti kita akan kita sampaikan, ya. Yang pasti 2 orang eksekutor berarti, Pak. Betul. Ya, kalau dari hasil CCTV kan ada 2 orang nih yang melakukan. Nah, yang 2 lagi di mana dan sebagai apa nanti kan masih kita dalami, ya. Saya lagi, silakan, Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Saya Leni dari Tempo. Izin menegaskan. Siapa? Ya. Lin. Saya Leni dari Tempo. Ya, saya pertama ingin menanyakan terkait dengan inisialnya, Pak. Mungkin bisa diungkap gitu atau bagaimana inisial 4 anggota ini gitu. Lalu mengenai tadi follow up tadi soal Pak Presiden kan memberikan intensi terkait dengan kasus ini. Apakah ada deadline tersendiri dari dan Puspom untuk menetapkan status yang lebih jelas, dan juga untuk menyerahkan ke pengadilan gitu, penyelidikan ini akan berjalan berapa lama terkait dengan deadline itu gitu. Lalu yang ketiga, Pak, terkait kekhawatiran masyarakat sipil, tadi juga sempat dibahas bahwa masyarakat sipil dalam hal ini sudah menyatakan berkali-kali meragukan terkait dengan peradilan militer begitu. Nah, itu seperti apa penanganan kasus ini? Apakah akan sepenuhnya diserahkan ke peradilan militer atau ada kemungkinan diserahkan ke peradilan sipil terkait dengan besarnya desakan ini, dan mengingat korban ini adalah salah satunya cukup kencang mengkritik militerisasi. Terima kasih. Makasih, Mbak Reni. Jadi untuk tadi pertanyaan pertama terkait nanti hasil dari iya, Mbak, tadi yang pertanyaan pertama hasil ya. Oh, inisial. Jadi perlu saya ulangi lagi nih untuk inisialnya. Ya, yang pertama di mana? Oh. Ya, jadi inisialnya NDP, pangkatnya kapten.
Kemudian inisial SL, pangkatnya Letu. Kemudian inisial BHW, pangkatnya Letu. Kemudian yang terakhir inisial ES, pangkatnya Serda. Bentar ya. Oke, itu yang untuk inisial. Kemudian untuk waktu penyidikan, ya tentunya kita akan bekerja semaksimal mungkin, ya, dengan harapan bahwa proses penyidikan ini dapat kita lakukan secepatnya, secara profesional. Kemudian kita serahkan kepada penuntut dalam hal ini Otmil untuk melakukan persidangan. Dan selama ini kan untuk persidangan di militer kan selalu terbuka, ya, tidak pernah misalnya persidangan tertutup. Nah, tentunya nanti rekan-rekan bisa mengikuti lah, ya, bisa mengikuti. Nanti tahap-tahapannya juga mungkin kita akan mengundang rekan-rekan media, ya, pada saat mungkin selesai penyidikan, pemberkasan, kemudian penyerahan kepada Otmil. Nanti pada saat persidangan kita akan mengundang rekan-rekan media, ya. Kemudian tadi satu lagi terkait dengan barang bukti, ya, yang sementara sudah diamankan oleh kepolisian. Nanti kita akan koordinasi terkait untuk barang bukti tersebut, ya. Cukup ya. Terima kasih kawan-kawan wartawan untuk pelaksanaan kita konferensi pers. Kami dari TNI, seperti yang saya sampaikan tadi malam, kemudian kami tegaskan lagi di sini, kita akan bekerja dengan profesional dan transparan. Ini sudah kami buktikan, kami undang kembali wartawan untuk menjelaskan tentang update hasil penyelidikan yang kami lakukan dari TNI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.